Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama Peta Islam bersama Ustadz Adib Susila Siraj. Masih melanjutkan kajian kita pada kali ini tentang ilmanis. Mungkin fokusnya masih melanjutkan yang video kemarin, yaitu tentang ilmu. Oke, langsung saja mari kita sapa Ustadz Adib Susila Siraj. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih Ya, semangat ini Pak masih, Adib ya. Alhamdulillah. Dan Selalu. kebetulan agak cerah, nggak hujan. Ya, ini kita mau terus menerus menggali ini ya, Ya, menggali ya. atau menimba ini masalah ilmu. Menggali dan menimba. Oke, langsung saja Pak Adib, silahkan ini untuk diulas tentang Ya. kaitan dengan ilmu ini. Monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, jadi meneruskan yang kemarin bahwa dunia ilmu ini karena dunia ruh ya dimensinya itu sangat penting, sangat luas, sangat dalam ya. Sehingga kualitas rohani. Nah, rohani itu juga dari ruh. Dari ruh kemudian dikasih ya nisbah juga. Dunia rohani adalah dunia yang sangat abstrak, sehingga untuk membicarakan itu kita perlu alat-alat, sarana-sarana dari hal-hal yang konkret yang lain, sehingga imajinasi pemahaman kita itu bisa ya mendekati yang dimaksudkan. Nah, ada salah satu hadis yang menarik yang saya ambil dari kumpulan hadis ini, Jami'us Shahih ya, bahwa al ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Jadi kalau mau agak sedikit dibuka ya, sebetulnya antara imadul dan iman ini ada gandengannya dengan ilmu juga. Jadi kalau kita kaitkan ya, al ilmu hayatul Islam, mestinya panjangnya kalimat yang bawah ini, wal ilmu aimadul iman. Jadi karena intinya itu pada ilmu, pada kata-kata ilmu, sehingga al ilmu hayatul Islam wal ilmu aimadul iman. Itu loh. Jadi, ini gandengannya. Jadi secara terjemahnya apa nih Pak Adib? Terjemahnya secara sederhana ini sudah jadi bahasa Indonesia ya, ilmu katakanlah begitu. Hayat ini sebetulnya sudah masuk di dalam bahasa Indonesia. Contohnya biologi itu disebut ilmu hayat. Hayat itu artinya hidup. Kemudian Islam juga sudah masuk jadi bahasa Indonesia, namanya Islam. Jadi kalau kita terjemahkan ilmu hidup Islam. Kan enggak ilmu hidup Islam apa? Enggak bisa solid ya. Masih cair. Sehingga kita kasih ini semacam awalan untuk menunjukkan dia itu fungsi sebagai pelaku, fungsional. Jadi ilmu adalah yang menghidupkan atau penghidup Islam. Ilmu adalah yang menghidupkan atau yang menghidupi Islam. Jadi ilmu itu apa? Penghidup Islam. Menangkap kan? Nah. Oke, kemudian yang bawah. Yang kedua, karena ini sebetulnya gandengannya dengan atas, maka sebetulnya ini wal ilmu aimadul iman. Ilmu sudah kita ketahui. Imadun itu kita ingat hadis yang lain yang mengatakan bahwa as-sholatu imaduddin. Nah, imad itu apa? Soko atau pilar atau yang menegakkan. Fungsinya menegakkan. Rumah kalau nggak ada tiangnya, yang menegakkan itu akan repot. Terus menegakkan gentengnya pakai apa? Nah, jadi dan ilmu iman juga sudah tahu.
Dan ilmu itu ilmu. adalah yang menegakkan iman, Yang menegakkan. yang membuat iman itu jadi tegak. Kalau di sini ilmu itu yang membuat Islam itu jadi hidup. Kalau yang sini ilmu itu berfungsi apa? Yang membuat iman itu jadi kokoh, jadi kuat, jadi tegak. Tidak ngelemprek seperti goni misalnya. Goni itu kan nggak ada rangkanya. Kalau goni itu dibikin rangka dari kayu atau besi, dia akan tegak. Berarti memang di sini konteksnya sama saja, ilmu ini sama dengan ruh ya. Sama roh. Nah, ya, ruh kan yang menghidupi Islam, ruhnya Islam. Iya. Di sini juga kayak roh, Roh, yang ya. menegakkan menegakkan iman. Jadi imannya itu contoh rohnya yang bagus itu, kualitasnya yang bagus, semangat. Iman itu kalau nggak ada semangatnya, ya orang aku yo percaya ning nek kon kon perang yo engko sike ya. Misalnya. Karena nggak ada ilmu sehingga imannya itu bisa dhaif, bisa apa? Iman yang lemah. Imannya. Aful iman kan ada hadisnya, kalau kita nggak bisa berbuat apa-apa tapi tetap beriman. Anu aku ora iso apa-apa, aku ki wong cilik ora duwe duit segala macam makanya menjadi iman lemah. Karena apa? Karena ilmunya kurang. Untuk meningkatkan iman, untuk meningkatkan Islam, ya dengan ilmu. Tidak ada jalan lain. Bahkan ada hadis yang lain yang disebutkan di sini. Segala sesuatu, kullu syai'in thariqun. Segala sesuatu itu ada jalannya. Wa thariqul jannati, dan jalan ke jannah atau jalan menuju surga katakanlah. Itu al-ilmu. Jadi ilmu itu bisa disebut dengan jalan. Makanya kita ingat di surat Al-Fatihah ada Shiratal Mustaqim. Ilmu itu. Itu ilmu. Tapi kalau umum itu kebanyakan Pak Adib, itu ada yang merasa wah saya itu cukup imannya segini sajalah sudah cukup. Oh ya silakan. Nah itu ada. Kalau ada orang yang Islam seperti saya kan bukan anak kiai, bukan itu ada orang-orang yang seperti itu. Kalau itu pilihan yang disadari ya silahkan. Tapi dia wala tamnun tastakir kalau di dalam ayat misalnya Al-Muzammil misalnya. Kalau dia pengorbanannya kapasitas dirinya dia ngrumangsani. Ya ora apa-apa ning nek ana apa-apa maksudnya ya rasah kok kan penggayuh pengarep gitu loh. Tapi nanti bisa berefek nggak untuk ke sirotol itu? Berarti nggak bisa kan kalau sirotol tadi dikaitkan dengan ilmu, kalau dia nggak mau meningkatkan kualitas ilmunya, berarti nggak bisa sampai itu. Ya seperti karung yang tidak ada tidak ada rangkanya itu. Seperti manusia, kan ada manusia itu yang ditakdirkan sejak lahir itu tulangnya itu rapuh gitu loh. Dulu terkenal, sekarang udah meninggal, namanya Stephen Hawking itu. Kemana-mana itu pakai kursi roda. Bahkan dia omong saja kan pakai alat-alat elektronik gitu. Ya seperti itu ibarat ya orang-orang yang tidak mau meningkatkan kualitas ilmunya. Tulangnya lemah. Ya kalau itu pilihan. Kalau dalam konteks kehidupan ini lemah dalam arti apa? Menghadapi ujian atau apa? Kalau dalam konteks orang yang seperti itu ya. Ini juga karena iman itu sama dengan ilmu yang abstrak ya. Ya, abstrak. Makanya kadang-kadang iman itu disebut imannya kurang tinggi, imannya kurang dalam, imannya kurang tebal, imannya sangat tipis, imannya lemah, imannya kuat. Jadi kata-kata itu tidak bisa menggambarkan secara konkret gitu loh. Tapi orang itu paham gitu loh. Padahal kalau di dalam bahasa Indonesia yang sehari-hari, tinggi dan dalam itu beda loh Mas. Tinggi itu kan di sana, dalam itu kan di sana. Nah, tapi kalau diterapkan di iman, imannya tinggi apa
apa dalam. Kalau imannya rendah itu jelek, Mas. Tapi kalau imannya dalam bagus. Ya. Padahal Apa? rendah itu sama dalam kan sama. Kalau kaitannya dengan efek orang yang tidak mau meningkatkan kualitas Resikonya. risiko di dunia, maksudnya untuk risiko di dunia dan di akhirat ya. Dia kan ruh itu kalau kualitasnya nggak meningkat, ya ibaratnya dalam sebuah kalau pertandingan itu fastabiqul khairat ya. Hidup itu semacam perlombaan. Perlombaan kalau sebelum berlomba itu dia sudah aku tak menungso iki nek gebajut lahir itu kan kudu ikut lomba. Itu ikut lomba. Kalau nggak mau lomba ya tetap dia ketinggalan. Kabeh wong Iya. Kan lomba itu. Berarti hidup adalah perlombaan ini. Perlombaan. Tapi harus al khairat, tidak boleh dalam lomba itu ngikut terus jegal liane, nggak boleh. Berarti secara penjelasan tadi bahwa orang-orang yang seperti itu nggak boleh ya, kita harus sudah sebagai sebuah pilihan hidup manusia. Allah membolehkan. Membolehkan ya. Ima syakiron wa ima kafuron. Faman sya'a falyakfur, faman sya'a falyu'min. Silakan kamu mau kufur, mau lemah, mau kan boleh. Yang penting ngerti. Terus resikonya apa, konsekuensinya sudah apa, itu tahu. Jangan sampai wah aku kok ora itu dum-duman misalnya dalam aku mau melu lomba ora. Ya melu nang aku kari dhewe. Kari dhewe kok kan itu kan kok udah itu piala aku dhewe wis nrimo ya itu dum-duman. Menggare. Kalau efek tadi kan ada, mau kafir silahkan, mau lemah iman silahkan, mau berlomba-lomba yang tinggi. Nah, efek bagi yang lemah itu gimana, kan beda dengan orang yang kafir. Kalau kafir kan jelas-jelas dia menolak ilmu Al-Quran itu jelas menolak. Kalau orang yang memang aku sudah cukup lah segini ya, itu efeknya kira-kira apa kalau dikonkretkan itu dikonkretkan misalnya ada orang yang pas nganggur, nggak punya kerjaan, pokoknya lemes nggak di rumah dia semangat nggak? Nggak. Males kan? Terus dapatnya apa? Kalau orang nganggur miskin, males itu dapatnya apa kira-kira?